Penggan, Ini di mana? ruang UKS. Kamu pingsan waktu pelajaran olahraga tadi. Aku kasih infus glukosa, kayaknya udah nggak apa-apa. Sebentar lagi bisa pulang. Ruang UKAS. Aku pingsan? Aku nggak pernah mencintaimu. Hancurnya keluarga pasti sakit ya? Roy Mensenteku. Dia cuma mau manfaatin kamu buat balas dendam. Naif banget. Keluarga Yao cuma bikin aku jijik. Maddie I Lu. Maddie I Lu. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 September, hari pertama sekolah. Kamu kan kurang gula darah, jangan-jangan kepalanya terbentur. Gini. Cepetan hubungi orang tua, biar mereka bawa kamu ke rumah sakit besar. Periksa dulu. Aku terakhir kembali. Kamu apa? Hari ini, habis acara keluarga Huo, ayah tiba-tiba lompat dari gedung. Ayah, Tanpa undangan tidak boleh masuk. biarin aku masuk. Tanpa undangan nggak boleh masuk. Biarin aku masuk dong, mohon. Xiao Shui. Kok kamu di sini? Ayah, syukurlah ayah masih hidup. Siapa yang nakal? Bilang sama ayah. Aku mau nemenin ayah ke acara, mereka nggak ngizinin masuk. Kamu mau masuk? Dasar anak ini. Pasti kesel sama Zhou Rui tadi. Udah, biarin aja dia senang. Ok. Sana ganti baju dulu. Ayah, ayah, suamiku, ayah, Anak baik, ayah tunggu di sini. di kehidupan ini, ayah nggak boleh celaka lagi. Si nomor 2 jahat banget. Mesum, Yang kedua, jangan keras-keras dong. penerus grup Huo, Huoyan. Aku mohon selamatkan ibuku, biaya operasi pasti kubayar. Dok, mohon dok. Kepalanya mantep nih. Berhenti. Kemari. Nargetin aku ya? Salah paham. Salah paham? Kamu menakuti teman wanitaku. Bagaimana kamu akan menggantinya? Kartu kamar sudah siap. Temui aku kalau ada waktu. Aku. Bajingan mesum. Sudahlah, dia memang pernah membantuku. Ayah, Boss Huang. Hello. Hello Boss Huang. Kerja sama yang kubicarakan sebelumnya. Kerja apa? Yawei Kuo, perusahaanmu yang jelek itu. Mengapa harus mendapatkan investasi dari Sheng? ayah, Yawei Kuo, kerja sama bisa dipertimbangkan. Asal kamu setuju memberikan putrimu padaku, tidak hanya 50 juta. 100 juta pun akan kuberikan. Memberikan putrimu padaku adalah keberuntunganmu. Lihatlah putrimu, pinggang ramping pantat indah seperti peri. Pasti sudah bermain dengan banyak pria, bukan? Berikan padaku, kamu tidak rugi, tidak tahu malu. Pergi kau. ayah, berani memukulku? Ayo, lepaskan aku. Aku pergi. Bos Huang sangat berwibawa. Ayah, siapa? Air Xiao, and the Tong. Pergi. Mereka disuruh pergi. Aku bicara padamu. Air Xiao, perusahaan kami Risheng dan keluarga Huo memiliki. Sudah dengar Air Xiao suka pinggang ramping, tidak menyangka tertarik pada wanita ini. Bagaimana mungkin Ershao tertarik pada wanita rendahan seperti ini? Kita pergi dulu.
Kamu kenal dengan Shao keluarga Huo? Kartu kamar sudah siap, temui aku kalau ada waktu. Tidak, Ayah. Xiao mungkin merasa Bos Huang mempermalukan keluarga Huo, sehingga bertindak seperti itu. Benarkah? Tapi kita memang berhutang budi pada Shao. Nanti harus dibalas. Ayah, aku mengerti. Kita pergi ke rumah sakit dulu. Baik, aku mengerti. Segera sampai. Ada apa, Ayah? Kamu pulang sebentar, ayah harus pergi ke kantor. Tidak, Ayah. Hari ini kamu tidak boleh pergi ke kantor. Jangan pergi. Ayah harus pergi. Tidak boleh. Ayah. Ayah, kamu tidak boleh pergi ke kantor. Kamu akan mati. Ayah, Ayah. Kalau pergi kamu akan mati. Ayah, Ayah. Nanti aku antar dia pulang. Ayah, kamu tidak boleh sampai terjadi apa-apa. Nona Yao, naik mobil, aku antar kamu. Ini siapa? Tidak kenal. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Gedung Yao, lebih cepat, terima kasih. Ayah. Pak, lebih cepat lagi. Bajingan, kamu pantas dapat ini untuk Xiao Sui? Dan kamu, bukankah kamu teman terbaik Xiao Sui? Bajingan, Xiao Sui sangat menyukaimu. Kamu melakukan ini, pantaskah untuk Xiao Sui? Kalau bukan karena Xiao Sui memohon padaku, menempatkanmu di perusahaan untuk dibina, kamu bukan apa-apa. Hari ini aku akan membunuhmu, dasar binatang. Ayah. Xiao Sui. Ayah. Ayah, kamu bagaimana? Hari ini aku lembur, Meng Yu datang mencariku. Katanya kamu pingsan di sekolah karena gula darah rendah. Tidak menyangka paman salah paham pada kami, baru memukulku. Ya Xiao Sui, semuanya salah paham paman. Mereka, jelas-jelas mereka yang hina, omong kosong. Di kehidupan sebelumnya ayah sama sekali bukan bunuh diri. Pasangan anjing ini masih menganggapku bodoh. Meng Yu, ternyata begitu. Ini percaya, memang polos. Iya Xiao Sui, semuanya salah paham. Xiao Sui, kamu mau apa? Masih mau acting? Sepertinya kamu sudah tahu semuanya. Maaf ya Xiao Sui, Rui mencintai. Selalu aku. Kenapa kalian begitu menyakiti Xiao Sui? Ayah. Kami menyakitinya? Dia cuma gadis jelek. Rui. Orang tua itu melukaimu sampai begini. Kita lapor polisi ya? Halo, polisi? Ketua grup Yao Wei Kuo. Melukai dengan sengaja. Mereka keterlaluan. Kami apa kami? Kalian sebenarnya mau apa? Yao Wei Kuo. Kamu benar-benar tidak mengenaliku ya? Aku mengenalimu. Kamu benar-benar binatang. Lepaskan Xiao Sui. Kamu lepaskan. Ayah. Apa? Ayah, kamu baik-baik saja? Ayah. Bos Yao, Ban memutuskan pinjaman kita. Ayah. Nona Yao, perusahaan memang sudah kesulitan. Kekurangan dana saja 50 juta, begitu pinjaman diputuskan. Tidak hanya akan bangkrut, tapi utangnya bisa mencapai ratusan juta. Bos Yao bahkan mungkin akan dipenjara. Yao Group hanyalah Song Kong kosong. Kamu masih mengira dirimu adalah putri kayangan? Yao Shui. Aku akan membuat orang tua ini duduk di penjara selamanya. Asisten Pan,
ayahku sementara serahkan padamu. Baik, Nona. Kamu sibuk dulu saja. Ayah, aku tidak akan membiarkan Yorui berhasil. Aku akan melindungimu dan ibu. Berjuang! Katanya main kartu biasa, siapa yang cari cewek? Ini bukan putri baik Yao Family? Siapa yang ngajak? Yang Master Huo, ini datang untuk membalas budi. Pergi sana. Bicaralah. Mau apa? 50 juta. Kamu berani juga menawar harga. Bukan, aku tidak minta kamu memberiku 50 juta. Aku ingin kamu berinvestasi di Yao Group. Dia mau apa? Kamu tahu Yao Group sekarang adalah kekacauan? Ternyata semua orang tahu situasi Yao Group. Hanya aku yang tidak tahu. Aku tahu Yao Group penuh kesulitan. Tapi kami masih punya beberapa paten. Jika Sechon yang Master mau menyelamatkan keluarga Yao, semuanya bisa kuberikan padamu. Cek situasi perusahaan Yao Family di Nancheng sekarang. Baik, bos. Yao Sui, jangan takut. Asal bisa menyelamatkan ayah ibu, tubuhku tidak berarti. Katanya dia sudah berpengalaman, kok tergesa-gesa begitu? Pacar? Dulu. Tampangnya polos begini. Mainnya seru juga. Pakai baju. Ini berarti aku ditolak. Bagaimana dengan 50 juta itu? Tidak boleh. Pacarmu sedang menunggamu bersama pacarnya. Xiao, aku bisa jelaskan soal pacar itu. Aku dan dia tidak ada cinta, hanya kebencian. Telepon aku, ya? Siapa dia? Urusanmu apa? Sudah kubilang, dia cuma wanita jahat yang tidak setia. Lumayan menarik. Ketahuan selingkuh masih berani menggonggong di sini. Siapa sebenarnya yang jahat? Kamu berani memukulku? Yao Sui, kamu sama menjijikannya dengan ayahmu. Awalnya aku masih mau bernegosiasi dengan kalian. Tak kau sangka kau begitu arrogant. Kita bertemu di pengadilan. Aku yang arogan. Yorui, tidakkah kau merasa dirimu menjijikan? Kau berani berkata begitu tentang Rui. Kau tidak tahu Rui sudah melalui masa-masa sulit selama ini. Jadi dia menghitungiku? Memaksaku masuk ke Yao Group. Dengan status calon menantu, langkah demi langkah. Menghancurkan Yao Group. Lalu bersamamu, di kantor ayahku, beraksi tanpa busana. Ingin membuat ayahku mati kaget. Kalian berdualah yang benar-benar menjijikan dan jahat. Kau bisa melaporkan ayahku. Bisa juga melaporkanku. Pokoknya polisi nanti.
pasti akan memeriksa rekaman CCTV kantor. Bahkan jika kalian menang di pengadilan, nama kalian tetap hancur. Nanti kita lihat apakah masih ada rekaman CCTV-nya. Baik. Kalau begitu mari kita bertaruh. Nanti kita lihat. Kau tahu siapa aku? Jadi siapa kau? Siapapun kau, jangan harap bisa menyakiti keluargaku lagi. Ibu, Putri kecil sudah pulang. ibu, Ada APA? Ayam mana? Apa ayahmu terjadi sesuatu? Cepat katakan pada ibu. Jangan buat ibu khawatir. Cepat bicara. ayah pingsan, sekarang di rumah sakit. Tapi asisten Pan menemaninya. Ibu jangan khawatir. Kenapa tidak bilang dari tadi? Aku cepat berkemas. Sebentar kita pergi bersama. Kalau ibu tahu, Yorui itu anak haram ayah. Bagaimana ibu bisa menerimanya? Aku di sini saja. Kamu besok masih harus sekolah. Pulang dan istirahatlah lebih awal. Aku akan kembali ke sekolah dulu. Kamu fokus saja pada urusanmu. Baik. Percayalah. Aku sudah bilang tidak masalah, pasti tidak masalah. Percayalah padaku ya. Nona Yao, Asisten Pan. Berapa dana yang dibutuhkan perusahaan untuk bertahan? perkiraan konservatifnya sekitar 50 juta, kalau tidak proyek tidak bisa berjalan. Investasi sebelumnya juga akan sia-sia. Bos Yao mendengarkan Yorui. Jadi agak terburu-buru. Maaf, aku yang membawa serigala ke rumah. Ini bukan salahmu, dia terlihat baik-baik saja. Siapa tahu dia ternyata bajingan. Ditambah lagi, bank tiba-tiba memutus pinjaman. Apakah itu menyinggung Bos Huang? Asisten Pan, kamu sudah bekerja keras belakangan ini. Masalah ban akan aku selesaikan, tapi sebelum itu, aku harap kamu bisa membantuku. Kamu adalah asisten paling andal ayahku selama ini. Aku hanya bisa meminta bantuanmu. Ini sikat gigi ayahku. Aku harap kamu bisa mendapatkan rambut Yorui untuk tes DNA, lalu bantu aku cari detektif swasta. Baik. $50 juta. Di mana bisa mendapatkan 50 juta? NAK, apakah kamu membawa gadis ke hotel hari ini? Kamu menyuruh orang mengawasiku? Ayahmu sakit dan baru dibawa ke rumah sakit. Bawa gadis itu. Besok daftarkan pernikahan, tambah orang tambah bagian. Siapa tahu ayah tiba-tiba meninggal. Ibu, hati-hati bicara. Aku kirim alamat, cepat datang, jangan sampai didahului orang lain. Gadis ini bagus, cantik dan penurut. Tidak tahu dari keluarga mana. Nak, akhirnya kamu datang. Kenapa lama sekali? Huoyan. Ngejar terus. Nak, kamu kenal gadis kecil ini? Bukan yang itu. Bibi, aku dan Huoyan adalah. Sudah panggil Huoyan, berarti sudah akrab ya. Malam itu, yang bersama anakku adalah kamu ya. Ibu, Ada APA? Bibi, waktu itu aku dan Huoyan sedang. Ternyata pacar kecilnya Ayan. Kebetulan kakek Ayan sakit, kamu temani dia periksa saja. Ayo, kamu namanya siapa? Umur berapa? Kenapa diam saja? Ayo jalan. Ayah, kamu baik-baik saja? Kakak ada di sini. Masih ingat datang menjengukku? Selama ini kemana saja? Ayah, kali ini Ayan tidak main-main. Dia bahkan membawa calon menantumu. Halo, kakek Huo. Ini bagus, ini bisa diandalkan. Langka sekali ada gadis yang diperhatikan Ayan, tidak mudah. Betul sekali, Kak. Aku juga pertama kali melihat Ayan. Sungguh-sungguh memperhatikan seorang gadis. Kalau begitu, cepat-cepat adakan pernikahan saja. Bukankah ini terlalu terburu-buru?
Gadis-gadis sekarang sangat pintar. Lebih baik saling mengenal dulu, jangan langsung menikah setelah bertemu sekali dua kali. Nanti kalau tidak cocok dan bercerai, tidak baik untuk Ayan. Juga akan memengaruhi reputasi keluarga Huo. Bagaimana bisa, Kak? Xiao Shui adalah gadis terbaik yang pernah aku temui. Benar kan, Ayan? Kakek, Xiao Shui sangat luar biasa. Aku sangat menyukainya. Baik, baik, baik. Nanti kita tentukan pernikahannya. 50 juta ada harapan. Katakan, apa yang kamu inginkan? 5. Xiao Shui, maksudku. Ayan sudah cukup umur, bagaimana kalian berdua mendaftarkan pernikahan dulu? Lalu adakan pernikahan, tenang saja. Masalah mahar, Bibi tidak akan mengurangi sedikit pun. Tapi Bibi, Aku antar kamu pulang. Kamu ingat bahwa Xiao Shui untuk mendaftarkan pernikahan. Kamu sudah janji sama kakek. Cukup licik juga. aku tidak. Tidak perlu berpura-pura. Sebutkan syaratmu. 50 juta, dan Ban tidak boleh memutus pinjaman keluarga Yao. Cukup mahal juga. Aku tahu permintaan ini keterlaluan, tapi aku bisa buat surat hutang. Anggap saja ini pinjaman. Jika aku menang, anggap saja investasimu berhasil. Jika kalah, aku tetap akan mengganti. Membayar. Bagaimana kamu akan membayar? Dengan tubuh? Lalu, apa yang diinginkan oleh tuan muda kedua? Hei, buatkan kontrak perawatan. Baik, silakan Anda katakan. Contract Tuan Muda Kedua. 2 tahun, 50 juta. Tidak merugikan Nona Yao, kan? Kamu masih mengira dirimu adalah putri kaya? Aku akan membuat orang tua ini duduk di penjara selamanya. Kalau sudah menjual diri, harus punya kesadaran. Jangan bermain cerdik di depanku. Pergi. Yao Sui. Gula darah rendah, terlalu terstimulasi. Itu harus kamu tanya pada dirimu sendiri. Cantik. Jangan pura-pura. Aku baru bangun. Beritahu keluarga lewat ponsel. Tidak bisa, ayahku baru dirawat hari ini, ibuku sedang menemaninya. Aku tidak ingin membuat mereka khawatir. Lagi pula aku hanya belum makan seharian, nanti akan baik-baik saja. Ayahmu dirawat, kamu datang untuk menjenguknya? Ternyata salah paham padanya. Kok bisa cantiknya seperti ini? Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Lalu kenapa kamu menatapku? Jangan menatap pria seperti itu. Lapar? Mau makan apa? Kamu yang tentukan. Kamu makan ini? Enak banget. Coba deh. Makanlah. Kalau kamu tidak makan, aku makan sendiri. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga bermasalah, tidak pernah makan dengan baik lagi.
sekarang yang paling dirindukan. Hidup itu indah. Bos, tambah 1 paha ayam lagi. Siap. Kayak orang kelaparan banget. Sakit. Makanlah. Bukankah itu Yao Sue? Kamu berani kembali ke sekolah? Kenapa aku tidak berani kembali ke sekolah? Kamu masih berani menyalahkan Arui. Kamu sendiri juga main-main di luar. Cari orang yang suka bermain seperti itu. Kamu tidak merasa jijik. Minta maaf padanya. Apa yang salah dengan ucapan saya? Siapa yang tidak tahu kalau Huo Ershao suka main perempuan dan hanya bisa mengandalkan orang tua? Kamu meninggalkan Yourui untuk dia. Sungguh konyol. Aku bilang minta maaf padanya. Anak borjuis cocok dengan putri bangkrut. Benar-benar pasangan yang cocok. Minta maaf. Kamu gila ya, Otsue. Goyan bukan sampah borjuis, dia di kehidupan sebelumnya. Satu-satunya yang mau membantuku. Meng Yu tidak salah. Dia emang sampah borjuis. Iya bener, bapaknya borjuis, anaknya lebih parah. Cuma bisa ngandalin orang tua. Sekarang masih bisa ngandalin orang tua. Nanti kalau si tua Huo mati, mungkin harus ngemis. Ngomongin dia aja udah baik banget. Kalian keterlaluan. Pergi. Kamu. Si tua Huo masih hidup. Sudahlah, biarin dia senang dulu beberapa hari. Kalian berdua tunggu saja. Ershao. Maaf. Jangan sedih, aku tahu kamu bukan seperti yang mereka katakan, dan kamu sangat hebat. Hebat gimana? Ya kamu. Kamu gak marah lagi? Banyak bacot? Aku kelihatan gak ada kerjaan ya? Masa peduli sama mereka? Ayo pergi. Mau kemana? Tebak. Akun Anda menerima 50 juta. Asisten Chen kerjanya cukup cepat ya. Aku mau mandi, silakan bebas. Mandi? Aku kok bisa tertidur? Nona Yao ada masalah. Kalian ngapain? Jangan keterlaluan. Ayah kamu baik-baik saja. Mereka. Yourui, kamu mau apa sebenarnya? Dia mau menggugat bos Yao. Kamu nggak takut sama-sama hancur? Kamera pengawas di kantor bos Yao benar-benar rusak. Bisa diperbaiki? Tidak perlu menuntut kakek juga bisa. Tandatangani perjanjian penggalahan saham ini. Jangan sentuh anakku, anakmu. Kamu hanya memikirkan anakmu, diamlah. Ayah, jangan marah. Dokter bilang kamu tidak boleh marah. Kesehatan yang paling penting. Xiao Sue memperlakukanmu dengan baik. Keluarga Yao memperlakukanmu dengan baik, dasar tidak tahu terima kasih. Pertama kamu selingkuh, lalu ingin menguasai Yao Group, berani sekali kamu. Kamu juga berani bilang memperlakukanku dengan baik? Yourui, 3 tahun ini aku memperlakukanmu tidak baik? Tidak bisa dibilang memberikan segalanya.
Tapi sudah memberikan yang terbaik, aku salah apa lagi? Sebagai anak perempuannya Wekuo, kamu adalah dosa asal, dan jangan berpura-pura suci di depan Arui. Kemarin malam kamu jelas-jelas. Arui, jangan lemah hati. Aku kasih waktu 2 hari. Enta tanda tangani perjanjian Penggalahan saham. Atau. Kakek siap-siap masuk penjara, kalian. Kalian pergi dari sini. Ayah, tenang saja. Aku pasti akan menjaga perusahaan dengan baik. Bagaimana? Barangnya sudah dapat? Sudah. Waktunya terlalu mepet, aku belum sempat melihat. Bagaimana mungkin? Bos Yao orang yang baik. Bagaimana bisa punya anak haram Yorui yang sudah besar? Pasti ada kesalahan. Nanti aku tanya ibuku dulu. Jika tes DNA tidak salah, dan Yorui tahu dia adalah kakakmu, lalu memanfaatkanmu. Ini. Benar-benar tidak berperai kemanusiaan. Aku akan temui Yorui dulu. Kamu pulang dulu. Baik. Janjian denganku, sudah mengerti? Apa yang harus kulakukan agar kamu melepaskan keluarga Yao? Melepaskan keluarga Yao? Keluarga Yao sekarang sudah dalam genggamanku. Kenapa harus kulepaskan karena katamu? Yorui, kita sudah bersama 3 tahun, kamu. Lalu? Kamu hanya alat untuk mendekati keluarga Yao. Kira-kira aku akan menyukaimu? Hanya kamu yang bodoh, sampai mencintaiku tanpa bisa melepaskan diri. Aku sekarang benar-benar merasa jijik pernah mencintaimu. Aku jijik. Sejijik Yao Wegua. Sejijik keluarga Yao. Tapi bukankah kamu juga mengalir darah keluarga Yao? Dari mana kamu dapat ini? Benar, kan? Kakakku. Aku meremehkanmu. Kalau kamu sudah tahu semuanya, maka kamu juga harus menyadari betapa munafiknya Yao Wegua. Betapa menjijikannya orang itu. Ayah seperti ini. Masih pantas kamu cintai? Ulang tahun kita tidak terpaut jauh. Artinya, Yao Wegua tidak hanya berselingkuh saat menikah, tapi juga membuat 2 wanita hamil bersamaan. Hanya saja ibuku tidak seberuntung ibumu. Tidak hanya ditipu perasaan dan tubuhnya, tapi juga dibuang dengan kejam. Diteror sampai tidak punya jalan keluar. Akhirnya bunuh diri. Yao Shui. Yao Wegua pantas mati. Tidak mungkin. Ayahku bukan orang seperti itu. Lalu aku ini apa? Sadarlah, Yao Wegua itu penipu. Ayahku tidak seperti itu, dia tidak. Huoyan, kenapa kamu di sini? Membatalkan janji denganku demi mantan pacar. Membatalkan apa? Waktu minta uang tidak sana ini. Di kontrak jelas tertulis kamu harus menikah denganku. Saat transfer juga kuberi catatan, hari ini siang kita menikah. Jam 5 di kantor catatan sipil. Kembalikan padaku. Jadi mantan pacar bos Yao adalah kakak kandungmu? Mainnya kotor juga. Ayo pergi. Harus kuangkat kamu?
Mandi dulu. Tidak ada piyama wanita. Pakai saja ini. Cari tahu tentang Yaowigo. Dan apa sebenarnya hubungan dengan Yaorui. Fake, young master. Dan juga, besok pagi, bawa beberapa set pakaian wanita. Kamu puas sekarang? Sudah tahu apa yang harus dilakukan? Hari ini jam 5 sore. Ingat ya. Bangsat. Kenapa kamu ingin menikah denganku? Menurutmu kenapa? Di kehidupan sebelumnya dia tidak menikah, sekarang menikah denganku berarti dia suka padaku. Tidak mungkin. Simpan pikiranmu itu. Keturunan keluarga Huo setelah menikah bisa mendapatkan 3% saham grup Huo. Setiap tahun bisa dapat dividen 500 juta. Tukang tipu. Ibu. Ibu istirahat dulu saja, aku yang jaga ayah. Ibu baik-baik saja. Kamu tidak sibuk dengan kuliah kan? Tidak sibuk, karya kelulusan dan tesis sudah selesai semua. Aku yang jaga ayah. Xiao Sui benar, tadi dokter juga bilang. Pemulihannya bagus, ibu istirahat saja dulu. Baiklah, aku pulang dulu ya. Ayah. Aku ingin tanya sesuatu. Masalah perusahaan? Yaorui memaksamu lagi? Ayah. Apa ayah pernah melakukan hal yang menyakiti ibu? Apa yang kamu bicarakan? Mana mungkin ayah melakukan? Hal yang menyakiti ibumu. Apa uang saku ayah ketahuan ibu? Ayah punya anak di luar nikah. Omong kosong. Mana mungkin? Dulu saat keluarga Yao dalam krisis. Ibumu yang meminta tolong kakek, baru keluarga Yao bisa diselamatkan. Mana mungkin aku menyakitinya? Kalau begitu lihat ini. Ini, mana mungkin? Ingatanku ini. Yaorui kok bisa jadi anakku? Ini pasti salah. Kalian tadi bicara apa? Ibu, kenapa ibu kembali? Sayang, dengar penjelasanku. Yaoi Kuo, aku benar-benar salah menilaimu. Sayang jengga aku dulu. Sayang. Ibu, sayang. Dokter. Ibu, Pasien sudah baik-baik saja, hanya butuh istirahat. ayah, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Tenang saja. Aku tidak pernah bersalah pada ibumu. Kau Yaorui? Bagaimana aku tahu Yaorui dari mana? Dia muncul dari mana? Ayah, aku percaya padamu. Aku akan menyelidiki ini sampai jelas. Baiklah. Suruh dia pergi, aku tidak mau melihatnya. Sayang, dengar dulu penjelasanku. Ayah, dokter bilang ibu tidak boleh terstimulasi lagi. Ayah pulang dulu, biar aku yang bicara dengan ibu. Ibu, Bagaimana dia bisa seperti ini? Bagaimana dia bisa memperlakukan aku seperti ini? Dan juga Yaorui itu. Apa dia sudah tahu dari dulu? Dia masih berani menyakitimu. Brengsek! ibu. Aku yakin pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Ayah bukan orang seperti itu. Kita harus percaya pada ayah, oke?
Di mana? Aku di rumah sakit. Sekarang sudah jam 4.20. Mau membatalkan janji lagi ya? Bukan, ibuku sakit. Aku akan segera ke sana. Xiao Sui juga ada di sini. Bu, aku ada urusan harus keluar sebentar. Ibu dan ayahku. Tolong kamu dan asisten Tan jaga mereka sebentar. Aku akan segera kembali. Aku yang urus, pergilah dengan tenang. Yao Shui, kamu kenapa di sini? Anjing baik tidak menghalangi jalan. Kamu berani menyebutku anjing. Dasar wanita jahat. Maaf, Kakyu, kamu tidak apa-apa kan? Sakit sekali, periksa ke rumah sakit dulu. Kalian kena karma ya? Kamu? Dasar wanita, berani mengejekku. Apa kamu yang menyuruh orang memukul kami? Iya, pasti dia. Lari, pantas tidak ketemu, ternyata di sini. Sekarang tidak ada yang akan menolongmu. Kak Yu, pukul dia. Berhenti. Aku sarankan jangan ikut campur. Kenapa? Pemukulan terakhir. Belum cukup dipukuli ya? Kamu yang memukuli kami. Beraninya kamu. Kenapa tidak berani? Kalian sendiri yang bilang. Aku ini playboy. Kamu. Serahkan padamu. Seperti biasa. Kami tidak sengaja. Di sini tertulis, ayahku dan ibu Yorui. Sama sekali tidak ada hubungan. Lalu mereka. Itu harus kamu tanya ke ayahmu. Data menunjukkan. Ibu Yorui punya kekasih saat itu. Tapi tidak ada satupun orang di sekitarnya yang pernah melihatnya. Sama sekali tidak ada jejak, aku juga tidak bisa melacaknya. Maksudmu, orang ini mungkin ayahku? Belum tentu, ayahmu bisa dikalahkan oleh Yorui. Artinya dia tidak punya energi sebanyak itu untuk menyembunyikan perselingkuhan. Dengan sempurna. Turun. Sungguh berani. Apa yang kamu janjikan padaku tadi malam? Siapa yang menyesal? Aku sudah terima uangnya, apa aku tipe orang yang tidak menepati janji? Kalau begitu pergi. Pergi ya pergi. Yan. Ganti selera ya. Selera paman kedua juga tidak berubah selama 10 tahun, vulgar. Ayaraya. Paman kedua tidak keberatan tukar denganmu. Tukar-tukaran. Begini caramu bicara pada orang yang lebih tua? Satu playboy tua, satu playboy muda. Kamu harap aku bicara bagaimana padamu? Kamu. NAK, kalau menika jangan carry yang tidak menghormati orang tua. Lalu menurut paman, aku harus cari yang seperti apa? Tentu yang kaya raya, matang dan berwibawa, bagaimana kalau? Paman yang perkenalkan? Jangan-jangan paman mau memperkenalkan diri sendiri? Suka tipe seperti paman? Dibandingkan tipe seperti paman yang berminyak, percaya diri biasa saja dan mesum, aku lebih suka yang muda tampan dan pinggangnya kuat. Kamu mempermainkanku. Paman kedua, kamu sebagai orang yang lebih tua. Xiao Sui masih muda, bicaranya ceplas-ceplos. Kamu pasti tidak akan marah pada Xiao Sui, kan? Dasar cewek bawa licik. Nona Yao, ada masalah.
Ayan, kamu baru saja ditinggal kabur di hari pernikahan. Jangan marah, bagaimana kalau paman kedua mencarikan yang lebih baik untukmu? Baik. Bagaimana dengan dia? Aku? Tidak mau? Aku bisa? Kamu tidak lihat siapa yang membesarkanmu? Uang siapa yang kamu pakai? Pukul aku. Kamu tidak lihat siapa yang membiayaimu? Apa masalah wanita ini? Menghilang lagi. Semua pasti sudah tahu. Bos Yao dirawat karena stroke. Tidak cocok lagi menjabat sebagai CEO Yao Group. Sebagai pemegang saham dan manajer umum perusahaan. Saya bersedia menggantikan Bos Yao. Memikul tanggung jawab untuk masa depan Yao Group. Ya, benar. Semua pasti sudah tahu. Bos Yao telah menyinggung Bos Huang dari Su Shang Industries. Hingga pinjaman bank diputus. Proyek setengah jalan. Bos Yao tidak hanya gagal mendapatkan pendanaan, tapi juga menyebabkan perusahaan kehilangan dana. Tidak pantas lagi menjabat sebagai CEO, kan? Jangan keterlaluan, aku juga memikirkan perusahaan. Asalkan semua mendukung saya mengelola Yao Group, saya akan selesaikan masalah Pemitus and Pinjaman Bank. Sekaligus Yao Group akan menanamkan modal ke Yao Group, pasti menguntungkan. Mari voting. Asalkan bisa menyelamatkan Yao Group, saya dukung yang lebih kompeten. Cepat datang, Nona Yao. Kapan Yao Group butuh orang luar untuk menyelamatkan? Orang luar, yang kompeten yang berhak. Yao Weikuo tidak kompeten. Mau ikut dia dan kelaparan bersama? Apalagi? Aku orang luar? Ya, jika Yao Ekuo tetap jadi direktur. Semua tunggu saja perusahaan bangkrut. Semua, saya sudah dapat investasi 50 juta. Masalah pemutusan pinjaman bank juga akan segera terselesaikan. Yao Group tidak akan bangkrut, orang-orang berhati serigala. Tidak akan berhasil. Dari mana dapat 50 juta? Dari mana uangnya datang? Tidak perlu dijelaskan lagi, kan? Para direktur, semuanya adalah orang-orang yang berjuang bersama ayahku. Aku yakin kalian juga tidak ingin melihat perusahaan ini. Itu kan orang luar, bukan? Tidak mau bilang? Kalau begitu, biar aku yang memberitahu semua orang, uang 50 jutanya itu didapatkan dengan menjual diri. Uang 50 jutanya itu didapatkan dengan menjual diri. Dari mana dia bisa tahu? Apa yang aku katakan salah? Jangan-jangan kalian semua benar-benar mau menggunakan uang hasil menjual diri Nona Yao untuk menyelamatkan perusahaan? Apa maksudmu uang hasil menjual diri? Merendahkan diri sendiri. Kalau sampai tersebar, bukankah kita akan jadi bahan tertawaan? Nona, Yuan Mio. Terima kasih atas kepercayaan kalian. Aku pasti tidak akan mengecewakan. Boss Detong, boss. Huoyan, Xiao Shui, Kemari. ayah, aku tidak berguna. Apa yang kau bicarakan? Aku belum mati. Perusahaan ini belum saatnya diatur oleh orang luar. Wah, belum saatnya diatur oleh orang luar ya? Sepertinya Bos Yao tidak berniat mengakuiku. Aku rasa Bos Yao sudah melihat hasil tes DNA itu. Perlukah aku mengeluarkan yang baru? Aku tidak butuh. Aku tidak peduli dari mana kau muncul. Mengapa kawan aku? Tapi niatmu tidak baik. Kau memanfaatkan Xiao Sui, masuk ke keluarga Yao dulu, lalu masuk ke perusahaan Yao. Sekarang malah ingin menguasai keluarga Yao. Mimpi. Sepanjang hidupku, Yao Weikuo hanya punya satu anak, Xiao Sui. Yao Weikuo, Xiao Shui. Tanda tangani ini. Ayah, Tanda tangani. Mulai sekarang, perusahaan ini akan menjadi milikmu. Aku tekankan lagi, uang 50 juta putriku. Bukan hasil menjual diri. Tapi mahar dari keluarga Huo. Keluarga Huo? Tidak tahu keluarga Huo? Keluarga aku yang mana? Biar aku perkenalkan diri. Namaku Huoyan. Yao Sui. Tunanganku. Terlalu senang sampai tidak bisa bicara. Huoyan, kenapa kau datang bersama ayahku? Putriku, Tanda tangani dulu. Tapi, ayah, Huoyan sakit. kau tidak takut dia masuk penjara? Jangan lupa. Kau jangan lupa. Yao Weikuo karena sengaja melukai orang. Dia bisa duduk di sini, itu semua karena
kondisi fisiknya, asalkan aku bersikeras. Yao Guo sengaja melukai orang. Dia tidak akan bertahan lama lagi. Rui. Aku penasaran, bagaimana caramu bersikeras? Shao, urusan bank sudah selesai. Krisis utang Yao sudah teratasi. Kalian siapa? Masih ada keberatan? Rapat selesai. Jangan pergi. Dia cuma sampah. Dia tidak punya suara di perusahaan ini. Kembali. Jangan pergi. Kembali. Kamu ini perempuan. Kalau mulutmu tidak bersih, lebih baik cari orang untuk menjahitnya. Pergi. Bicaralah, apa yang terjadi antara kalian berdua? Ya begitu saja. Begitu yang bagaimana? Aku sedang bertanya padamu. bagaimana menjelaskannya? Tidak mungkin bilang aku benar-benar menjual diri, kan? Paman. Aku dan Xiao Sui punya niat untuk menikah. Kenapa? Apa kamu tidak berniat menikah denganku? Aku tidak bermaksud begitu. Tuan Huo, tolong keluar sebentar. Aku dan Xiao Sui ingin berbicara berdua. Baik, Paman. Xiao Shui, kamu kenal dia? Tidak, kamu tidak tahu. Dia adalah playboy nomor 1 di Anceng. Ayah, Huoyan tidak seperti itu. Dia sebenarnya orang baik. Kami serius. Kalian baru kenal berapa lama? Sudah bilang serius? Xiao Sui, menikah tidak bisa hanya melihat permukaan. Yao Rui sudah menjadi pelajaran. Kita sudah salah lihat sekali. Kamu tidak boleh sembarangan lagi. Perusahaan hilang, ya sudah. Ayah tidak ingin kamu mengorbankan diri untuk perusahaan. Ayah ingin kamu bahagia di masa depan. Pergilah. Apapun yang harus dikorbankan. Aku akan melindungi ayah dan ibu, menjaga perusahaan. Hari ini terima kasih ya. Terima kasih padaku. Kamu mau berterima kasih bagaimana? Jangan macam-macam. Kamu lupa ya? Semalam janjimu apa? Kalian lanjut saja. Bu, kok datang gak bilang-bilang? Aku sudah kirim pesan. Lanjut pula. Rumah ini lampunya nyala. Masa gak kelihatan? Aku. Tante, aku. Gak apa-apa. Aku masak dulu. Makan dulu bayar kuat. Jangan lupa cuci tangan. Xiao Sui, makan yang banyak ya. Biar tubuh kecilmu ini kuat digituin dia. Aduh, bilang aja Bu, hari ini mau apa? Katanya kalian gak jadi nikah. Iya, ada sedikit masalah. Kata Paman. Iya, rencana kalian selanjutnya apa? Harta warisan sudah diberikan, nikah pasti dilanjutkan. Harta warisan. Ini khusus buat menantu. Tante, ini. Jangan nakutin dia. Ah, cuma barang kecil gak berharga. Sedikit hadiah dari tante. Tapi pamanmu itu gak bakal diam saja. Lebih baik hati-hati. Aku takut sama dia. Jangan lupa, pamanmu sama brengseknya kayak kamu. Hati-hati gak ada salahnya. Cepetan makan. Nanti aku habisin kamu. Rui, Huyan ITU Serenganya Keterlaluan. Kamu nggak perlu ke rumah sakit. Luka-luka lama ini juga. Luka kecil. Nggak apa-apa. Sudah parah begini masih bilang nggak apa-apa.
Oh Rui. Kita harus gimana sekarang setelah dia acak-acak si playboy itu? Para pemegang saham pelin-pelan itu pasti nggak bakal dukung kamu lagi. Kalau gitu hubungi polisi saja. Tunggu ya wei gua tanda tangani perjanjian penggalian saham. Dengan kepemilikan saham mutlak, mereka nggak dukung pun ngaruh apa. Sambil selidiki juga siapa Huoyan itu. Aku akan cari orang untuk urus dia. Tapi kalau Yowei Kuo benar-benar alihkan sahamnya ke wanita kecil itu, gimana? Kita bagaimana kalau... Tangga wanita Castle ITU Mari. Aku lihat Yowei Kuo mau kasih harta ke siapa lagi. Bos Yao, prosedur kendaraan sudah selesai. Kita bisa berangkat. Oak. Yahweh Kuo. Tolong ikut saya sebentar. Kalian mau apa? Ya wei Kuo diduga melakukan penganiayaan sengaja. Korban sudah melapor, tolong ikut saya. Tidak bisa. Kondisi ayahku belum pulih. Dia tidak bisa ikut kamu. Tolong kerja sama dengan kami. Xiao Sue, jangan panik. Yang benar akan terbukti. Ayah saya yang kenapa-kenapa. Iya. Baiklah. Baik, aku ikut kalian. Yorui berani sekali. Jangan salahkan aku jika tidak membiarkannya. Siapkan serangan balik. Nona Yao menemukan beberapa informasi tentang Yorui. Tolong terima ini. Terima kasih, sudah bekerja keras. Xiao Shui, Ada APA? Asisten Pan mengantar ayah. Ya wei Kuo diduga sengaja melukai orang. Dibawa polisi. Yorui, diam kau. Ya wei Kuo tega meninggalkan istri dan anak, lebih kejam dari binatang. Kenapa aku harus diam? Kamu ngomong sembarangan. Ayahku bahkan tidak tahu keberadaanmu. Mana ada ceritanya meninggalkan istri dan anak? Ini fitnah. Fitnah. Tes DNA bukan kamu yang lakukan? Siapa nama ibumu? Nyonya Yao, jangan pura-pura tidak tahu. Aku tidak percaya kamu tidak tahu. Nama ibuku? Kalau bukan karena kau menyiksa ibuku, dia tidak akan terpaksa bunuh diri. Kamu ngomong apa? Ibuku mungkin bukan orang yang selalu berbuat baik, tapi pasti bukan wanita kejam seperti kamu. Wanita kejam. Kamu hanya mengada-ada. Aku mengada-ada? Baiklah Nyonya Yao, lihat baik-baik siapa ini. Kamu ingat? Sudah ingat? Apakah dia pernah jadi perawat di rumah sakit ibu dan anak Anceng? Cepat katakan padaku, benar atau tidak? Ibu, Arui, kenapa kita belum pulang? Si nenek sihir itu kan sudah baik-baik saja. Lajapila, kalau dia mati kesal, bukannya lebih baik? Aku ingin konfirmasi beberapa hal. Yorui, ibumu memintamu masuk. Ibumu pingsan sendiri, tidak ada hubungannya dengan Arui. Kamu tunggu di luar dulu. Xiao Sue, kamu keluar dulu. Ibu, kalau ada apa-apa panggil aku ya. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Suamiku bukan tipe orang yang suka selingkuh. Dan punya anak haram. Aku juga tidak pernah memaksa siapapun. Nyonya Yao tidak mau mengakui, ya? Tidak, aku ingin melakukan tes DNA denganmu. Apa katamu? Masih mencari si playboy itu? Kemarin dia bukan sangat hebat? Kenapa ayahmu tetap ditangkap? Benar-benar sampah. Kamu pikir kami tidak punya bukti? Kalau ada, ayahmu masih bisa ditangkap? Aku beritahu kamu. Jangan hubungi dia lagi, si playboy itu sekarang sendiri dalam masalah. Apa yang kalian lakukan? Lihat, anakku dipukuli sampai seperti apa. Tenang, tenang. Kakek pasti akan menghukum Huoyan dengan keras. Memberi penjelasan kepada semua orang. Tenanglah. Sakit sekali. Rame sekali. Kakek sudah kembali. Kamu masih berani bicara?
lihat perbuatanmu. Sejak kapan Anda punya kebiasaan mengoleksi mumi zombie? Jangan keterlaluan, Erjo. Lihat anakku. Dipukuli sampai seperti apa? Ya, kamu lihat baik-baik. Lihat anak perempuanku. Aku yang memukul. Aku tidak tahu. Kamu, Kekak Huo. Mohon beri kami penjelasan. Ya, beri kami penjelasan. Lihat anak perempuanku dipukulinya sampai seperti apa. Lihat, dipukulinya sampai seperti apa. Ayah, Ayan biasanya nakal tidak apa-apa. Tapi sekarang sampai memukuli anak orang seperti ini. Luka dengan sengaja bisa dipenjara. Paman kedua, jangan bicara seperti itu. Ayan sudah bilang dia tidak memukul orang. Masa kami bisa memfitnah Ershao? Ya, bisa sembarangan kami memfitnah dia? Kalian punya bukti? Tidak bisa dihubungi, kan? Yao Sue, sudah kubilang. Tanpa Huo Yan si playboy itu, kamu bukan apa-apa. Arui, wanita tua itu bilang apa padamu? Kita pulang dulu. Ibu, Anda dan Yorui. Aku agak lelah, sebentar Bu akan datang merawatku. Kamu pulang istirahat dulu. Tapi, Pulanglah. halo, Pak, sekarang sudah sampai mana? Bisa lebih cepat lagi? Baik. Pak, grup Huo. Pak. Ini di mana? Aku mati? Jangan-jangan reinkarnasi hanya mimpiku? Bukannya disuruh langsung membunuh? Bawa ke sini buat apa? Siang bolong susah kabur. Lagi pula cewek ini cantik banget. Biar aku main dulu dong. Asyik banget. Cepetan, jangan buang waktu. Bro, kalau mau, kamu duluan. Lumayan bisa. Sayang, nasibnya jelek. Kakak. Kamu memang punya kemampuan. Paman. Banyak hal yang bisa kulakukan. Gak tahu yang mana yang kamu maksud. Kita lihat saja nanti. Kali ini kamu sudah membuatnya sangat marah. Kamu gak takut dia di perusahaan memberimu masalah? Gak buat dia marah, dia juga bakal kasih masalah. Benar juga. Kamu yakin 3 keluarga itu gak bakal cari masalah lagi? Sekecil itu kepercayaanmu padaku? Ya, kamu yang paling hebat. Sudah, jangan banyak bicara. Cepat sambut Xiao Sue, urus surat nikah. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi. Halo? Pasien di tempat tidur ini mana? Sepertinya terlibat masalah, dibawa polisi. Nelpon berkali-kali. Mau minta bantuanku, tapi orangnya mana? Tuan Muda Hua, Yao Shui Kilek. Cari sekarang. Dan, pihak paman sudah bisa ditutup. Ibumu dulu adalah perawat di ruanganku. Saat aku melahirkan, dia prematur. Nggak merasa kita mirip? Aku percaya karakter suamiku. Sebenarnya apa yang terjadi? Ayo kita tes DNA. Arui, kamu kenapa? Rui. Aku baik-baik saja. Bagaimana situasi Yahweh Kuo? Sudah dilaporkan dan diselidiki, tenang saja. Dia nggak akan nyaman beberapa hari ini. Aku sudah menyuap wartawan. Begitu pengadilan dimulai, reputasinya pasti hancur. Jangan beri tahu Warwan dulu. Kenapa? Kamu jadi lemah hati. Yao Shui mana?
Sekarang, SI Botak dan kawan-kawan seharusnya sudah bertindak. Telepon mereka, suruh berhenti. Jangan sentuh Yao Sue. Kenapa? Jangan buat aku mengulanginya. Zhou kamu gila ya? Dasar perempuan kurang ajar, diberi muka malah nggak tahu diri. Aku bunuh kamu. Kakak. Sayang banget kalau perempuan ini dibunuh. Dia lumayan seksi tuh. Pasti seru kalau diajak main. Gimana kalau kita berdua yang main bareng? Kakak, aku mohon lepaskan aku. Xiao Mengyu bayar kamu berapa? Aku kasih 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat. Perempuan ini tahu banyak juga. 3 kali lipat. Kalau gitu, kita berdua, jangan gegabah. Kalau mau main, cepat main. Habis itu buang ke sungai sana. Oke, Kak. Dasar perempuan kecil. 5 kali lipat. Kamu nggak dengar kata kakakku? Hari ini kamu tamat. Sebelum mati, biar kakak senang dulu. Aku bilang teriak. Teriaklah. Makin keras kamu teriak, makin aku senang. Kakak, aku nggak sungkan ya. Lepaskan aku. Huayan. Kamu. Kami sudah lapor polisi. Cepat pergi. Kak. Ayo kita pergi. Xiao Sue, kamu baik-baik saja? Kok bisa kamu? Kamu mau apa? Maksud kamu apa? Bukannya kami datang untuk menolongmu? Menolongku? Bukannya kami sedang menolongmu sekarang? Orang-orang itu bukan kalian yang suruh? Kalau kami yang suruh, buat APA kami datang menolongmu? Berhenti. Rui. Yao Sue, Huayan. Gimana? Baik-baik saja. dia yang melakukannya. Yao Sue, kalian balas budi dengan kejahatannya? Mereka sedang menolongmu. Mereka sebenarnya mau apa? Kita pergi dari sini dulu. Baik-baik saja? Sakit enggak? Benar atau palsu? Kebenaran akan segera terungkap. Maksudnya APA? Kebenaran apa? Cuma 2 orang penjahat yang tergiur nafsu. Aku percaya hukum. Akan membawa Kellen untuk Xiao Sue. Semoga begitu. Ulurkan tanganmu. Huoyan, terima kasih untuk hari ini. Kamu baik-baik saja. Xiao Mengyu bilang kamu sendiri dalam masalah. Apa dia menyuruh orang untuk menyerangmu? Jadi kamu keluar dari rumah sakit hari ini untuk mencariku? Kenapa kamu begitu bodoh? Ayahku ditangkap, ibuku masih di rumah sakit. Aku harus cepat pulang. Ayahmu sudah kubebaskan, ibumu juga sudah keluar dari rumah sakit. Mereka seharusnya sudah di rumah sekarang. Kalau kamu pulang dalam keadaan seperti ini, apa mereka tidak khawatir? Terlahir kembali, aku tetap tidak berguna. Tenang saja. Sisanya, aku serahkan pada asisten Chen. Hukum akan menghukum mereka, termasuk orang di belakang mereka. Huoyan, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana caranya? Terus membatalkan janji? Tidak, aku sedang berpikir bagaimana membalasmu. Apa kamu sudah tidak suka padaku? Mereka benar-benar tidak menyentuhku. Apa aku terlihat bodoh? Atau seperti binatang? Kalau sudah memutuskan, baru temui aku. Huoyan, aku jadi tersentuh kalau kamu seperti ini.
Tidak bisa tidur, lakukan hal lain. Bodoh kecil. Bisa tidak diam? Botak dan temannya sudah ditangkap. Sekarang di kantor polisi. Kalau mereka mengaku, bagaimana dengan kita? Kamu tahu risikonya, masih saja pergi sendiri. Apa kamu bodoh? Aku melakukan ini untuk siapa? Aku heran kenapa tiba-tiba kamu mau menyelamatkannya. Apa kamu suka padanya? Jangan lupa, dia adalah adik tirimu. Aku percaya pada karakter suamiku. Bagaimana sebenarnya faktanya? Mari kita tes DNA. Omong kosong. Yorui, mau kemana larut malam begini? Aku masih ada urusan, harus membantu botak dan temannya tutup mulut. Yorui. Apa dia benar-benar suka pada Yosue? Tidak Bol. Kalau kamu bukan ibuku, lalu apa arti usahaku selama ini? Dan kebencianku? Lagi ngecat tembok? Tidak terlihat kan? Pergilah. Kalau begitu aku pergi. Itu, aku. $500 juta ini benar-benar susah didapat. Apa yang kamu bicarakan? Xiao Shui, Nana mungkin bukan anak kita. Ibu Yorui adalah perawat di ruang bersalin saat aku melahirkan dulu. Tapi apa hubungannya dengan Xiao Sui? Aku curiga dia menukar anak kita. Yorui adalah anak kandungku. Apa? Xiao Sui sudah pulang. Jangan dengarkan omongan ibumu, mana mungkin kamu. Bukan anak kita, kan istriku. Fakta sebenarnya akan diketahui setelah hasil tes DNA keluar. Jangan ngawur. Xiao Sui, kamu sudah sarapan. Ayah akan menyuruh ibumu menyiapkan untukmu. Ayah, aku masih ada urusan di sekolah. Aku pulang dulu. Xiao Shui. Ini. Hal yang tidak jelas, kamu ngomong apa sih? Mana mungkin? Aku mana mungkin bukan anak ayah dan ibu. Mana mungkin? Halo Ershao, ketahuan dua orang botak itu punya catatan kriminal. Masuk penjara 10 tahun seharusnya tidak masalah, hanya saja mereka keras kepala. Tidak mengaku kalau Xiao Mengyu dan Yorui terlibat. Terus paksa. Ada hubungannya dengan Nona Yao. Bicaralah. Ibu Nona Yao dulu di ruang bersalin, ada seorang perawat yang hamil. Itu adalah ibu Yorui. Dan melahirkan di hari yang sama dengan Nona Yao. Pasti. Pantas kemarin Yorui pergi menghentikan orang-orang itu. Kalau wanita bodoh itu tahu. Naik mobil. Aku benar-benar mencari masalah untuk diriku sendiri. Jika Yorui adalah anak ayah dan ibu, maka seharusnya tidak akan terus menyerang ayah ibu dan keluarga Yao. Transaksiku dengan Guoyan juga tidak ada artinya lagi. Naik mobil. Ershao, aku mau kembali ke sekolah, tidak usah merepotkanmu. Berencana buang jembatan setelah menyeberang. Sore aku akan menyuruh supir menjemputmu. Aku mungkin bukan anak keluarga Yao, transaksi kita sebaiknya. Ini bukan SI kantik sekolah kita Yosue. Keluarga Yao kan hampir bangkrut, kok masih bisa naik mobil mewah? Jangan-jangan dia jual diri ya, Lily. Jangan ngomong sembarangan. Xiao Sui ini juga demi selamatkan Yao Si. Terus beneran jual diri dong? Ganteng banget. Jelek begini,
Pantas mulutnya busuk. Kamu, kok bisa ngomong begitu? Kamu siapa buat Yao Sue? Pergi sana. Bukannya pacarnya Yorui ya? Orang jelek banyak tingkah. Ngobrol apa di belakang? Kalian semua sakit ya? Yao Sue, aku gak akan biarkan kamu tenang. Xiao Sue, kamu kemana aja 2 hari ini? Pesan juga gak dibalas, ada apa? Aku baik-baik aja. Kenapa? Xiao Sue, apa kamu musuhan sama seseorang? Xiao Sue gak apa-apa? Mau lapor polisi? Aku baik-baik aja. Aku bisa atasi ini. Kamu tenang aja. Kelas kita malam ini ada acara kan? Iya, kalau kamu gak enak badan, aku bisa bilang ke ketua kelas. Aku gak mau pergi. Gimana mereka bisa terus main drama? Hampir telat. Kok dia masih berani datang ke sekolah? Aku juga mikirin itu. Selain ke teras desekang, Senior Zhou de Lebutaya. Kelihatannya polos cantik, ternyata dalamnya. Jorok banget, cowoknya gemuk jelek lagi. Gak tahu deh dia tahan gimana. Pasti dibayar mahal, tapi berapa tepatnya? Kita belum tahu. Kamu mau tidur? Tanya harganya dong. Ayo, kelas hampir mulai. Orang-orang ini keterlaluan, ku memodel beberapa foto. Ngomong sembarangan, belajar buat apa? Minum, minum. Ayo semua minum bareng. Ini kan putri kita. Kenapa? Jadi anjing peliharaan asik ya? Siapa yang bilang anjing? Kamu sendiri jual diri. Gak boleh dikatain ya. Kelihatannya polos. Ternyata di belakang jorok banget. Dibayar langsung tidur ya? Yao Sue, Matikan. Matikan itu. Yao Sue, kamu jahat banget sama aku. Keterlaluan. Bagus, semua sudah datang. Gak keberatan kan aku masuk? Apa muka aku ada apa? Xiao Sue, keluar bentar, kita ngobrol. Ada apa? Lebih baik bilang ke polisi. Ribut apa lagi? Banyak orang nih. Rui. Mereka semua sudah tahu. Apa yang terjadi? Siapa Yorui? Aku akan melaporkan orang ini karena tuduhan palsu. Yao Sue, jangan asal bicara di sini. Merusak reputasiku, berani tidak aku suruh orang habisi kamu? Kamu lebih baik diam. Pak polisi, Anda juga lihat kan? Dia mengancam keselamatanku. Sebenarnya apa yang terjadi? Video malam itu, mereka semua sudah melihatnya. Dari mana kamu dapat video itu? Kak Pan, tolong bantu aku satu hal. Mungkin Tuhan juga tidak tega melihatnya, ingin membantuku. Hingga akhirnya aku berhasil memulihkan rekaman CCTV. Yorui, hal-hal yang kamu dan Xiao Mengyu lakukan sangat menjijikan. Yorui, ayo ikut kami untuk berbicara. Yao Sue, Aku dan Ibu Yao sudah melakukan tes DNA. hasilnya sudah keluar. Menurutmu dia akan memilih siapa? Semua orang sudah melihat. Zhou Rui dan Xiao Mengyu berkongsi melakukan kejahatan, bahkan memfitnah Xiao Sue kami. Tak disangka kakak kelas Zhou dan Xiao Mengyu. Ternyata orang seperti ini. Dia sangat tidak senonoh. Aku bisa jelaskan. Ayah, Ibu. Xiao Sue sudah pulang. Begini, aku dan ayahmu. Ada sesuatu yang ingin kami bicarakan.
Zhou Rui mana? Dia sudah dibawa polisi. Xiao Shui. Hasil tes DNA Yorui dan ibumu sudah keluar. Jadi, aku bukan anak kandungmu dan ibu. Yorui lah anak kandungnya. Benarkah? Xiao Shui. Meskipun kamu bukan anak kandung, kamu selamanya adalah anak perempuan baik kami. Aku tahu, ayah. Aku akan selalu menjadi anakmu dan ibu. Baik, ayah akan pergi melihat ibu mereka. Hasilnya sudah keluar. Menurutmu dia akan memilih siapa? Siapa aku? Apa arti kelahiranku kembali? Jangan buru-buru, aku segera sampai. Cantik. Sendirian? Adik pada hari? Kakak traktir minum. Beri aku segelas Blue Iris. Tidak, terima kasih. Aku tidak kenal kamu. Ngobrol saja kan jadi kenal? Yan, gadis manismu kapan berubah jadi kucing liar? Di mana? Alamatnya sudah kuberikan. Oke, tahu. Bohong acara kelulusan, malah nongkrong di bar. Halo, satu lagi. Mau minum apa, Nona? Bagaimana dengan Blue Iris? Wanita cantik pasti suka. Sangat cocok denganmu. Ya, itu saja. Oak, Aku punya uang, tidak usah kamu traktir. Ayo, Lepaskan aku. sudah datang ke bar, masih pura-pura alim. Biar aku senang. dasar perempuan, berani mengejekku. Huoyan. Kamu datang. Baik, Kamu marah padaku? Kenapa kamu marah padaku? Tidak marah. Marah. Minum berapa sampai mabuk begini? Minum. 2 gelas saja sudah begini. Minuman palsu ya? gelas keduanya Blue Iris. Kamu jaga dia, aku ambil mobil. Jangan pergi. Apa kamu tidak mau aku lagi? Tolong jangan tinggalkan aku. Aku hanya punya kamu. Dia sedang main teka-teki Lida. Hutangmu. Bau alkohol menjijikan. Tidak, tidak. Aku tidak bau. Cium, cium dong. Ada apa? Kamu tidak mau aku lagi. Jangan sentuh aku. Mau. Tanpa kamu berarti tidak mau aku. Mau. Benarkah?
Ngapain? Bukannya kamu bilang mau aku? Kamu ngapain? Aku pergi sekarang. Jangan bilang ke orang lain. Pergi. Kamu marahin aku? Kamu tidak mau aku lagi malah marahin aku? Aku nggak mau hidup lagi. Gimana? Sudah ganggu aku mau kabur? Ada apa? Kita hentikan transaksi ini. 50 juta akan aku kembalikan. Soal Yao Group. Anggap saja aku berhutang budi padamu. Kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Maaf. Sudah ganggu aku mau kabur. Yang master kedua ada sedikit masalah. Enak? Makan lebih banyak, sini. Xiao Sui sudah kembali, cepat sini. Ayo makan bersama kami. Ada APA? Lihat Xiao Sui, kurusnya seperti apa. Memang agak kurus, nanti biar Ahrui yang merawatmu baik-baik. Begini, keluarga kita sekarang bagaimana? Kamu sudah tahu, Ahrui adalah anak kandung ayah dan ibu. Meskipun kamu bukan anak kandung kami, tapi kita sudah bersama. Hidup lebih dari 20 tahun, kami sudah menganggapmu sebagai anak kandung, aku dan ayahmu. Sungguh menyayangimu. Karena kamu dan Ahrui sudah jadi pacar, maka lebih baik setelah lulus langsung menikah saja. Ibu. Ayah. Istri, jangan terlalu memaksa anak-anak. Ayah. Sebelumnya aku bersalah pada Xiao Sui. Tapi itu semua salah paham. Aku kira kita saudara. Jadi aku melakukan kesalahan. Tapi aku tetap mencintai Xiao Sui. Aku bersedia menikah. Agar Xiao Sui menjadi keluarga kita selamanya. Yorui, kamu tahu tidak apa yang kamu ucapkan? Xiao Sui. Yorui, kamu sebenarnya mau apa? Aku sudah jelaskan dengan jelas di depan ayah, ibu. Sejak kamu dan Xiaomi bersekongkol menjebakku. Kita sudah tidak mungkin lagi. Aku sama sekali tidak akan menikah denganmu. Xiao Sui, aku sudah bilang itu semua salah paham. Aku minta maaf. Bagi orang tua, kita menikah adalah akhir yang terbaik. Apa kamu tega meninggalkan orang tua? Kamu mengancamku? Aku tidak bermaksud begitu. Apapun maksudmu, aku tidak akan menikah denganmu. Xiao Shui. Apa ini? Apa kamu tidak tahu? Kamu tidur dengannya? Xiao Shui, kenapa kamu bisa begitu hina? Kamu baru kenal dia berapa hari? Kamu tahu dia orang seperti apa? Apa urusannya denganmu? Aku kan pacarmu. Baik, aku resmi putus denganmu. Apa kamu ingin kehilangan orang tua selamanya? Jika menolak menikah dengan Yorui, akan kehilangan orang tua, maka terima kasih untuk mereka. Atas kasih sayang selama ini. Yao Sui, kamu berani menggoda Arui. Menggoda? Kamu pikir semua orang sepertimu suka daur ulang sampah? Kamu. Arui, dia bilang kamu sampah. Bukankah begitu? Arui, Xiao Sui, kalian masih ngobrol? Ayo makan sesuatu. Mengyu, kamu pulang dulu. Kamu suruh aku pulang. Apa karena mau bersamanya? Pulang dulu. Apapun urusannya bicara nanti. Kamu. Apa yang kamu banggakan? Kamu cuma anak haram yang tidak diinginkan orang tua. Kamu. Bisakah kamu tidak berantem? Kamu bilang aku berantem? Zhou Rui. Apa kamu lupa siapa yang membuatmu seperti sekarang? Apa tugas dalam kamu? Damn. Yorui, jaga pacarmu. Dan sekali lagi, aku tidak akan menikah denganmu. Apa kamu tidak ingin tahu, ibumu? Sebenarnya orang seperti apa?
Xiao Sue, kamu sudah berbaring 3 hari. Bagaimanapun juga kamu harus bangun. Jangan sedih terus. Aku kasih waktu 3 detik untuk bangun, aku traktir kamu makan hotpot. Benar. 1, 2, 3. Kalian kenapa sih? Aku bukan datang untuk kalian. Cepat pergi. Mereka kenapa sih? Katanya mereka berurusan dengan orang yang tak bisa dilawan. Dipukul diam-diam oleh pacarnya, mungkin itu reaksi stres. Dipukul diam-diam oleh pacarnya. Kami tidak sengaja. Dia mungkin sudah punya yang baru. Tuan Huo Minrong meninggal dunia dini hari tadi. Berusia 86 tahun. Lihat APA, bagaimana bisa? Di kehidupan sebelumnya, kakek tidak meninggal sedini ini. Huoyan, gimana? Wei, aku ada urusan. Hotpotnya makan lain kali ya. Huoyan. Nona cari siapa? Tante, aku Yao Sue, cari Huoyan. Asisten Chen, kakek Huo kenapa? Huoyan, dia di mana? Nona Yao datang sebagai siapa? Aku. Karena Nona Yao dan Ershao sudah selesai urusannya. Harap Nona Yao menjaga diri. Keluarga Huo sedang mengurus pemakaman, tidak bisa menerima tamu. Mohon maklum, Nona Yao. Urusan selesai. Ershao. Ershao, sudah saya sampaikan seperti yang Anda minta. Kenapa dia belum pergi juga? Sudah pergi. Sudah pergi juga lebih baik. Agar tidak membuat masalah untukku. Xiao Sue, kamu ngapain? Ayah, aku tahu ayah dan ibu sangat menyayangiku. Tapi perusahaan sedang sangat berbahaya sekarang. Saham lebih baik tetap di tangan ayah. Saham sudah ayah berikan padamu, itu milikmu. Tidak perlu memikirkan cocok atau tidak. Perusahaan ayah nanti semuanya untukmu. Soal Yo Rui, nanti dia akan bekerja untukmu. Ayah, aku tahu ayah sangat menyayangiku. Tapi kalau saham terlalu tersebar, tidak baik untuk perusahaan, jadi. Saham yang sudah diberikan tidak akan ditarik kembali. Ibu, aku tahu ibu juga menyayangiku, tapi. Seminggu lagi keluarga Yao akan mengadakan pesta pertunanganmu dan Arui. Sekarang Yao Group sedang dalam momen kritis, tidak boleh ada. Arui akan mengelola perusahaan atas nama suamimu. Ibu, aku. Keluarga Yao telah membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, kamu bahkan tidak mau melakukan hal kecil ini. Untuk keluarga Yao, Sayang, kamu diam. Xiao Shui, kamu tidak akan mengecewakan ibu, kan? cantik sekali. Aku tidak suka kamu memandangku dengan tatapan seperti itu. Xiao Sue, dulu saat kamu memandangku, matamu begitu berkilau. Yao Sue yang menyukaimu. Bukankah sudah lama kamu bunuh? Kalau begitu, hidupkan dia kembali. Xiao Shui, aku menyukaimu, tidak, aku mencintaimu. Dulu aku tidak berani mencintai, juga tidak bisa, sekarang berbeda. Kita bukan saudara. Bukan juga musuh, tapi pasangan yang didiktirkan. Aku tidak tahu cara apa yang kamu gunakan untuk memaksa ibu menikahkan aku denganmu. Tapi ingat, meski kita menikah, aku tidak akan mencintaimu. Yao Shui,
Terima kasih kepada keluarga dan teman-teman yang hadir di tengah kesibukan untuk menghadiri acara pertunangan putri saya. Ini adalah putri saya, Yao Sue, dan ini adalah menantu saya, Zhou Rui. Terima kasih, hari ini adalah hari yang bahagia. Atas nama Zhou Rui. Kalian berdua memang ditakdirkan bersama. Bisakah kamu tidak usah berbuat onar? Aku yang berbuat onar? Kamu menyuruhku untuk tidak berbuat onar? Menyuruhku untuk lebih mengerti dan lebih patuh hanya untuk bertunangan dengan wanita ini? Zhou Rui, kamu tahu tidak bagaimana kamu bisa seperti sekarang ini? Tentu saja aku tahu, semua karena kamu. Kamu tahu tapi masih mau bersamanya. Aku. Ini hanya langkah sementara, meskipun mereka mengakuiku, tapi tidak mempercayaiku. Aku hanya ingin bersamanya untuk Kamu anggap aku bodoh ya? Xiao Sue. Aku menyukaimu. Tidak, aku mencintaimu. Dulu aku tidak berani dan tidak bisa, tapi sekarang berbeda. Hidup bukan saudara, bukan juga musuh, tapi pasangan yang ditakdirkan. Kamu sudah tahu semuanya? Tidak mau menjelaskan padaku? Tidak perlu penjelasan. Ya, aku menyukainya. Kita berdua terlalu mirip. Gelap. Iri dan egois. Tapi dia berbeda. Dia seperti matahari kecil. Dulu aku tidak punya alasan untuk memilikinya. Sekarang akhirnya, dia milikku sendiri. Kamu pembohong. Sudah cukup? Yao Rui, saat kamu tidur denganku. Kamu tidak bilang begitu, pembohong besar. Anggap saja aku pembohong. Sampah. Yao Sue, siapapun bisa memanggilku sampah. Kecuali kamu. Lepaskan aku. Kamu ingin tahu kenapa ibumu memaksamu menikah denganku? Aku akan memberitahumu sekarang. Jika kamu mau jadi bahan tertawaan di lingkaran kita hari ini. Teriaklah sekerasnya. Teriak? Yao Rui. Yao Rui, apa yang akan kamu lakukan? Jangan mendekat. Buka. Yalek? Itu semua ulang wanita itu, saat dia mabuk. Saat senang minum sedikit. Saat sedih juga minum sedikit, saat diperlakukan buruk minum. Saat merindukan si brengsek itu minum, kalau kebanyakan langsung memukulku. Saat sadar minta maaf padaku. Bilang dia paling mencintaiku seumur hidup. Bilang aku satu-satunya untuknya. Kalau kebanyakan minum lanjut memukul. Wanita itu. Ya, Benar. Adalah ibumu, ibu kandungmu. Jadi, siapapun bisa bilang aku sampah. Kecuali kamu. Kamu tahu tidak, hari ini adalah hari pertunanganmu dengan Xiao Sue. Kamu tahu tidak, pertunangan ini kamu yang minta. Bukankah kamu berjanji pada kami untuk benar-benar berpisah dengan wanita itu? Setia hanya pada Xiao Sue. Sayang jangan begini, dengar dulu penjelasan Arui. Mau jelasin apa lagi? Wanita itu sudah datang ke sini. Apa lagi yang mau dijelaskan? Apa kamu mau menyakiti Xiao Sue? Mendorong ke dalam lubang api. Lubang APA? Rui adalah putra kandung kita. Kalau bukan karena ibu Xiao Sue menukar anak kita, dia akan tumbuh seperti ini? Tidakkah kau merasa dia malang? Tapi Xiao Sue juga kita besarkan. Hari demi hari, bagaimana kau tiga? ayah, ibu. Apa yang kalian ributkan? Tidak ada, tidak ada. Ini salah ayah tadi. Merusak rangkaian bunga yang dibuat ibumu. Lihat, ibumu sampai menangis. Hiburlah dia. Ibu. Jangan sedih, jangan marah pada ayah.
Nanti suruh dia belikan yang lebih bagus. Ya. Kau lihat, pria di rumah kita tidak punya status. Apa yang kau tunggu? Lantai berantakan, cepat rapikan. Cepatan! Xiao Shui, kau ini. Menyuruhnya? Kenapa? Kalian tidak tega? Tega, kami tega. Hanya sayangnya Xiao Sui harus menderita. Ibu, apa maksudmu? Aku tidak menderita. Anak baik. Kumohon selamatkan ibuku, selamatkan ibuku. Xiao Sui, ini ayah. Ayah, kenapa kau belum tidur? Kau mau pergi? Aku harus kembali ke kampus, nanti terlambat lulus. Ini untukmu. Ayah, apa maksudnya ini? Perusahaan akhir-akhir ini dibantu Yourui. Masalahnya hampir terselesaikan. Kembalikan ini pada Sechon Tiang Master. Kami sudah putus. Xiao Shui, Ayah, aku baik-baik saja. Aku akan mengembalikannya padanya. bagus itu bagus. Ini kartu bank pribadi Huoyan. Apa? Siapa? Lepaskan aku. Huoyan. Terkejut melihatku? Karena Nona Yao dan sudah transaksi selesai. Harap Nona Yao bisa menghargai diri sendiri. Kalau Huo Erxiao tidak ada urusan, tolong turunkan saya dari mobil. Katanya Nona Yao akan bertunangan dengan mantan pacarnya. Ada masalah. Setelah tidur denganku, langsung menikah dengan pria lain, Yao Sui. Apa aku terlalu memanjakanmu? Kenapa? Huo Erxiao ini mau jadi bos besar ya? Karena sudah tidur denganmu, tidak boleh menikah dengan pria lain? Kalau begitu, wanita di kota Jin yang tidak boleh menikah bisa mengantre sampai Prancis. Mencela aku? Huo Erxiao, kita sudah selesai urusannya. Kamu masih mau apa lagi? Selesai urusannya. Kamu mengembalikan uangku? Aku. Huoyan, aku sudah bertunangan dengan Yourui. Kamu mau apa sebenarnya? Kamu terlihat sangat manis. Tapi kenapa tidak manis sama sekali? Aku bukan hewan peliharaan. Kenapa harus manis? Setelah melunasi utang, jadi berani ya? Bicaralah, kenapa mau menikah dengan mantan pacar? Kamu menyakitiku. Benar-benar ingin menikah dengannya? Apa urusanmu? Jawab aku. Aku tidak ingin menikah dengannya. Aku ingin menikah denganmu. Biarkan aku memanjakan diri untuk terakhir kalinya. Xiao Sui, kemarin malam buru-buru kembali ke kampus. Barang-barangmu tertinggal, orang tua menyuruhku membawakannya. Aku jarang kembali ke kampus, mari sarapan bersama. Tidak usah, aku harus kembali ke asrama untuk menyelesaikan skripsi. Aku tahu, butuh waktu untuk menerimaku lagi, aku bersabar. Xiao Shui. Akhirnya kamu kembali, nanti temani aku. Yourui, berani sekali kamu datang menemui Xiao Sui. Baru kembali ke kampus, kemarin malam kemana? Dasar brengsek, urusanmu apa?
Kamu peduli Xiao Sue kemarin malam kemana? Apa kamu lagi mencari si playboy itu? Ternyata benar mencarinya. Yao Sue, kenapa kamu begitu sembrono? Kamu tidak tahu kita sudah bertunangan? Yo Hui, kamu masih pria tidak? Berani menyakiti Xiao Sue. Tidak apa-apa. Kamu jatuh cinta padanya? Yao Sue, kau memang kejam. Kamu bajingan, selingkuh saja sudah keterlaluan. Kau malah menjebak ayah Xiao Sue. Sekarang berani-beraninya bilang Xiao Sue kejam. Mu kemana? Aku akan jelaskan padanya. Lalu menikah denganmu, tapi hanya menikah. Xiao Sue, Rue. Kau tahu tidak dia kemarin malam pergi kemana? Dengan siapa? Ngapain saja? Bukan urusanmu. Rue. Kita jangan putus, ya? Dia sudah tidur dengan si playboy itu, dia nggak pantas untukmu. Jangan sakeja, ya? Xiao Mengyu, kamu ngapain? Nggak cukup malu ya? Malu? Dia yang menyebarkan video kita bercinta. Lalu kau tinggalkan aku malu nggak? Xiao Mengyu, Rui, aku tanya sekali lagi, pilih aku atau dia? nggak ada waktu untuk main-main. Ini pilihanmu, ya? Xiao Sue, kamu gila ya? Nggak, bukan aku, dia kenapa dia? Xiao Sue, Cepat panggil 120. Xiao Shui. Sayang, Yorui, ulahmu ini. bagaimana ini? Xiao Sue, kamu harus bangun, Mama salah. Mama nggak akan memaksamu lagi. Luan Wong Ling diduga melakukan pelecehan seksual dan pemerkosaan, serta memaksa bawahan wanita untuk menyuap, bukti sudah jelas. Silakan ikut kami. Awalnya dikira sampah, ternyata anak serigala. Kau pikir menjatuhkanku bisa menang? Kita lihat saja nanti. Luoyan, Antar paman. Xiao Shui, Mama, sakit di mana? Bilang sama Mama. dokter baru kasih obat, Mama aku nggak sakit. Papa, cepat lihat Mama. baik, ayah akan pergi melihat ibu. Sayang, kamu kenapa? Xiao Sue kan sudah tidak apa-apa? Suamiku. Xiao Sue bilang dia tidak apa-apa. Dia bilang tidak sakit. Ini kan bagus? Tapi aku sakit hati. Itu adalah putri kecil yang dari kecil sampai besar. Selalu kusayang di telapak tangan. Jari tergores sedikit saja sudah menangis. Tapi sekarang jadi dekam orang. Dia bilang tidak sakit, dia bilang tidak apa-apa. Suamiku, aku salah. Aku seharusnya tidak memaksanya. Aku sangat menyesal, suamiku. Xiao Sue, dia akan menangkis pisau untuk Arui. Sepertinya Xiao Sue menyukai Arui. Xiao Sue, ini semua salahku. Aku tidak akan lagi mengganggu wanita lain. Tidak akan membiarkanmu terluka lagi. Aku tahu pasti di hatimu ada aku. Aku hanya tidak ingin membuat orang tua sedih. Xiao Sue, Kalian baru saja bertemu kembali. Kalau kamu kenapa-kenapa, mereka akan sedih. Xiao Shui, ibu salah. Ibu seharusnya tidak memaksamu. Kalau kamu tidak ingin menikah, ya sudah. Kamu selamanya adalah anak ibu. Sampai segitunya menyukainya?
Terbuat dari air ya? Huoyan. Sakit. Sakit masih mau menangkis pisau untuk orang lain. Lain kali tidak akan lagi. Masih ada lain kali? Aku tidak suka dia. Yang aku sukai selalu. Xiao. Jangan kaget-kaget. Bicaralah. Botak mungkin sudah dibebaskan. Apa katamu? Dia akan dibebaskan? Ayah, Nona Yao. Kejadian terakhirmu tidak sederhana. Botak mungkin orang dari paman keluarga Huo. Shao waktu itu sengaja menyuruhku mengatakan begitu. Kematianku ada hubungannya dengan Huoyan. Sudah, jangan bicara lagi. Istirahatlah yang baik. Setelah sibuk, aku akan menghajar kamu. Kamu akan pergi? Jangan menangis lagi. Nanti, hanya boleh menangis di ranjangku. Akhirnya keluar dari rumah sakit. Kalau berbaring terus, aku bisa rusak. Cepat pergi, orang tua sudah tidak sabar. Ayo pergi. Apa yang kau lihat diam-diam? Aku tanya kamu. Aku tidak memberikan surat pengampunan kepada Xiao Mengyu. Ada pendapat apa? Apa yang harus kupikirkan? Pria brengsek. Bukankah pria brengsek itu adalah direktur baru Huo yang sedang naik daun? Direktur Huo yang sedang di puncak kejayaan? Sepertinya kau benar-benar tidak menyukaiku lagi. Mina Ekhaimu. Aku takut dipukuli sampai mati oleh orang tuaku. Kalau tahu itu bagus, anak kandung pun bagaimana? Yang paling disayang tetap aku. Senang sekali, skripsi sudah selesai? Ayah, ibu. Kenapa pulang terlambat? Buhu sudah menyiapkan makanan sejak lama. Menunggu kalian pulang. Ibumu masak sendiri, membuatkanmu 2 hidangan. Benarkah? Kalau begitu aku harus mencicipi. Kemampuan memasakmu sudah meningkat atau belum? Jangan sampai aku baru keluar dari rumah sakit. Langsung masuk lagi. Dasar tidak tahu terima kasih. Masih meremehkan ibumu. Tidak. Kita jangan buru-buru makan. Biarkan kakakmu menggunakan ranting persik untuk menghilangkan sialmu. Baiklah, Nona Yao. Biarkan kakak menghilangkan sialmu. Aduh, kau sengaja balas dendam padaku. Cantik tidak? Tunjukkan padaku. Cantik, cantik. Kenapa kau begitu sembarangan? Kakak, kau sudah memotret ratusan foto. Ayah, ibu, dia memanggilku kakak, dia meremehkanku. Tidak bisakah kau mengalah pada adikmu? Sudah, aku akan memotretkan kalian berdua. Terima kasih, ayah. Eyo. Huoyan. Huoyan, aku sedang memotret foto wisuda. Kau seperti ini. Membawaku keluar, apakah tidak baik? Huoyan. Apa yang kau inginkan? Nona Yao sudah lulus, apakah sudah waktunya memenuhi kontrak? Bukankah aku sudah mengembalikan semua uangmu? Tidakkah kau tahu, Huo Group berencana menjalin pernikahan dengan keluarga Yao? Pernikahan? Kau yakin ini pernikahan? Bukan Huo Group yang memberi bantuan satu pihak? Aku suka, ada masalah? Tidak berani, bosku yang perkasa. Kesadaran yang bagus, Nyonya Bos. Malam. Menangis untukku.